Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang paling utama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan inayahnya dan dengan kasih sayangnya kita semua pada hari ini, pada kesempatan kali ini kita bisa kembali mengikuti perkuliahan pendidikan agama Islam satu ini dengan keadaan sehat walafiat. Dan semoga dengan sistem perkuliahan seperti ini tidak menjadikan semangat kita berkurang sedikit pun untuk terus bertolak ilmi, dan semoga kita semua senantiasa selalu dalam naungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kita lanjutkan materi Ma'rifatul Insan. Kita telah masuk dalam materi yang ketujuh, yakni yang berjudul Syumuliyatul Ibadah, yaitu cakupan ibadah atau kesempurnaan ibadah. Sebelum kita masuk ke dalam materi ini, kita sepakati bersama metode yang kita gunakan, yaitu metode tafakur. Yakni tafakur adalah suatu metode untuk lebih memudahkan mengamalkan ajaran Al-Quran dan hadis. Kegiatan bertafakur adalah berpikir menggunakan akal dan qalb. Akal itu berpikir dan membayangkan, sedangkan qalbu itu merasakan dan menghayati. Bahkan saking begitu penting sebuah hati nurani atau qalbu, itu hingga organ tubuh yang merupakan bagian dari tubuh kita itu menjadi tali pengikat antara kita dan Tuhan, antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Agar hati kita bisa setajam pedang, maka harus sering-sering melakukan latihan dengan qalbu kita agar bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya, semua yang ada di dunia ini ada di dalam qalbu kita. Kegembiraan, kesenangan, kebahagiaan, rasa syukur, dan lain-lainnya. Semua itu ada pada qalbu kita. Oleh karena itu, gunakanlah qalbu kita ini untuk selalu bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan bertafakur adalah untuk meningkatkan kesadaran kita, bukan untuk menjadi pintar. Karena kita tahu sendiri bahwa kesadaran itu lebih utama daripada kepintaran. Kenapa bertafakur itu sangat penting bagi kehidupan kita? Karena pada dasarnya bertafakur mempunyai nilai yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu kita gunakan hati dan pikiran kita ini untuk bertafakur, untuk mengingat, untuk menghafal ayat-ayat Allah, untuk menjadikan hidup kita menjadi lebih baik lagi. Adapun tujuan materi perkuliahan kita pada kesempatan kali ini, yang pertamanya yakni memahami integralitas cakupan ibadah dalam Islam, kemudian dapat menyebutkan bentuk-bentuk ibadah tersebut secara garis besar dalam berbagai lapangan kehidupan, dan tentunya termotivasi menjadikan seluruh gerak hidupnya sebagai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas, apa ya itu syumuliyatul ibadah? Apa yang dimaksud dengan cakupan ibadah itu? Apa saja
yang menjadi cakupan ibadah dalam Islam itu yang menjadikan agama ini begitu sempurna. Untuk sedikit lebih jelasnya, mari kita perhatikan bagian berikut ini. Ibadah dalam Islam tidak hanya sebatas kepada ritual dan seremonial semata. Sebagian ibadah memang merupakan ritual-ritual baku yang harus dikerjakan sedemikian rupa dan dengan cara-cara tertentu dan dengan waktu yang tertentu juga. Ibadah dapat digolongkan menjadi dua kategori, yaitu ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, asalnya haram kecuali yang disyariatkan. Namun Islam memberikan pintu yang sangat luas bagi perbaikan setiap perbuatan. Bahkan niat yang masih di dalam hati pun dapat bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang tergolong ibadah mahdhah. Kemudian jumlah ibadah mahdhah sangat sedikit dibandingkan waktu yang digunakan untuk aktivitas duniawi. Karena itu Allah dengan sifat kasih dan sayangnya menilai setiap aktivitas duniawi menjadi ibadah. Setiap perbuatan lahir maupun batin, ucapan maupun tindakan yang dimaksudkan untuk mencari ridho Allah adalah ibadah. Sehingga ibadah dalam Islam memiliki cakupan yang sangat luas, meliputi seluruh aspek kehidupan dan sisi-sisi manusia itu sendiri. Di sini kita bisa lihat yang pertama, ibadah mencakup seluruh persoalan agama seluruhnya. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, ada wajib, perkara yang hukumnya wajib bila dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Yang berikutnya yaitu sunnah. Sunnah dianjurkan untuk dikerjakan jika melakukannya dapat pahala dan jika tidak mengerjakannya tidak akan berdosa. Dan yang selanjutnya adalah mubah. Mubah adalah perkara yang netral, tidak haram namun juga tidak wajib. Akan tetapi justru dalam hal perkara mubah inilah seorang mukmin mendapatkan kesempatan yang sangat luas untuk mendapatkan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian itu bila dibandingkan dengan yang lain, perkara yang mubah jauh lebih banyak dan beragam. Dengan dasar Allah taala, setiap perkara yang mubah, hal-hal yang menjadi kebutuhan dan kesenangan, bahkan mungkin tidak pernah terbayangkan bila akan dinilai sebagai ibadah, seorang muslim akan mendapatkan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu ibadah mencakup seluruh aspek kehidupan. Perbuatan-perbuatan naluriah seperti makan, minum, olahraga, itu semua bisa berbuah pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal-amal sosial seperti kerja bakti, membantu tetangga, membasuh yang sakit, silaturahmi kepada kerabat dan sebagainya, itu semua termasuk ke dalam aspek ibadah dalam kehidupan kita. Kemudian amal-amal kehidupan seperti bekerja, mencari nafkah, karena sebaik-baik makanan adalah hasil jerih payah sendiri. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Akan mendapatkan ampunan. Seorang itu akan mendapatkan ampunan orang yang sore hari kelelahan mencari pekerjaan. Kemudian ada memakmurkan bumi seperti bertani, berkebun, perikanan, tanaman pohon, penghijauan kawasan dan sebagainya. Itu bisa dinilai sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah menegakkan agama, meliputi sistem, akal, akhlak, ibadah maupun syariah. Menegakkan yang membutuhkan amal jamaah sebagainya itu merupakan kewajiban kolektif yang bila tidak dikerjakan oleh seorang pun maka semuanya berdosa. Dan yang ketiga yaitu ibadah mencakup seluruh keadaan manusia, mencakup diri manusia seutuhnya, baik hatinya niat melakukan kebaikan atau akan ditulis satu kebaikan meskipun tidak dikerjakan, dan bila dikerjakan pahalanya akan berlipat. Begitupun niat yang buruk hanya dicatat satu keburukan
dilakukan dan jika tidak dikerjakan tidak akan ditulis sebagai satu kejahatan. Akal, berpikir, belajar, mencari ilmu, membaca, berpendapat, bertafakkur dan sebagainya dinilai sebagai ibadah. Dan anggota badan merupakan alat yang diimplementasikan pekerjaan hati dan akal itu, dan melakukannya itu juga dinilai sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya segala sesuatu dalam kehidupan kita itu selalu memiliki tujuan. Karena sesungguhnya yang tidak memiliki tujuan itu setidaknya orang yang jahil atau orang yang bodoh. Orang yang jahil dan orang yang bodoh itu adalah orang yang tidak memiliki tujuan. Dan Allah itu mustahil menciptakan sesuatu itu tanpa tujuan. Karena kehidupan manusia saja tidak bisa memaklumi kalau orang itu tidak memiliki tujuan. Maka sungguhnya Allah ketika menciptakan kita mempunyai tujuan yang terbesar. Ketika kita lahir dari rahim ibu kita, Allah menghamparkan bumi, meninggikan langit, menjadikan gunung sebagai pasak, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, mengalirkan air dan menghamparkan oksigen. Itu pasti semua tujuan ketika Allah menciptakan kita, semua itu dalam kehidupan kita dalam semesta ini. Pasti Allah memiliki tujuan yang sangat besar bagi umat manusia. Tujuan itulah yang Allah terangkan dalam satu ayat yang sangat kita hafalkan, yaitu surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Maka sesungguhnya disinilah kita memahami inilah tujuan Allah menciptakan kita dan mengadakan semuanya, bahwa tujuan kita semua diciptakan itu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa ibadah itu menjadi orbit satu-satunya dalam kehidupan kita, menjadikan jalan hidup kita satu-satunya di dunia ini, dan kita senantiasa harus tetap istiqomah dalam jalan tersebut, karena itu tujuan kita di dunia ini, tiada lain dan tidak bukan yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pertanyaannya, sudahkah kita menjadikan ibadah sebagai orbit satu-satunya bagi kehidupan kita? Apakah kita sudah beribadah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau hanya ibadah ritual saja, tidak akan tercapai tujuan itu. Salat mungkin hanya memerlukan waktu 1 jam atau lebih dalam sehari. Tilawah Quran mungkin hanya perlu 30 menit saja, bahkan bisa lebih. Lalu definisi ibadah itu apa? Jejak ibadah itu bagaimana? Ibadah itu salah satunya yang terwakili oleh Imam Ibnu Taimiyah. Ketika Imam Ibnu Taimiyah itu menjelaskan kepada kita apa itu ibadah, supaya kita mampu membenarkan orang-orang yang berpikiran bahwasannya ibadah itu hanya sholat dan diakhiri oleh ibadah haji. Lalu kemudian Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa ibadah itu adalah ismun jami'un lima yuhibbullah wa yarallahu minal aqwal wal af'al zahirah dan wal batiniyah. Ibadah itu didefinisikan oleh Imam Ibnu Taimiyah itu ismun jami'un, mencakup seluruh nama yang Allah cintai dan yang Allah ridhoi, perkataan maupun perbuatan, zahir maupun batin. Karena itu ibadah yang dimaksud mestilah
mencakup seluruh kehidupan manusia atau yang disebut syumul, itu menyeluruh. Baik teman-teman, kita memasuki poin yang pertama dalam pembahasan kali ini, yakni ibadah mencakup seluruh hukum agama. Secara singkat, pelaksanaan hukum agama itu ada 3: wajib, sunnah, dan mubah. Yang wajib, ibadah yang disebut dalam rukun Islam seperti sholat, zakat, puasa, dan lain-lain. Dan juga jihad, berjilbab, berdakwah, dan lain-lain, itu perkara yang wajib. Kemudian sunnah, lebih banyak dari yang wajib, seperti sholat tahajud, sholat duha, sedekah setiap hari, menjaga wudu, menjaga istighfar, berdoa di kala sujud, dan sebagainya. Masih banyak sekali amalan-amalan sunnah yang perlu kita kerjakan, dan semuanya itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah mubah. Lebih banyak lagi dan akan bernilai jika diniat yang baik. Suatu hal yang mubah dapat bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Razi Muhammad Sultan rahimahullah, dalam kitabnya beliau mengatakan batasan penting dalam hal yang berhubungan perbedaan suatu hal yang mubah menjadi hal yang bernilai ibadah, itu salah satunya dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan sungguhnya sepatutnya kita tidak melaksanakan perkara-perkara yang mubah kecuali perkara mubah yang dapat membantu kita melaksanakan ketaatan atau perbuatan mubah yang kita maksudkan untuk membantu kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal serupa diungkapkan oleh Muaz bin Jabal. Menurutnya, saya menjadikan tidur sebagai ibadah sebagaimana halnya qiyamul lail. Maksudnya, ia berniat tidur agar dapat melakukan ibadah di akhir malam. Dengan begitu, dia mendapatkan pahala tidur sebagaimana pahala salat malam. Wallahu a'lam. Selanjutnya, kita masuk ke poin yang kedua, yakni ibadah mencakup seluruh aspek kehidupan. Sebenarnya ibadah mencakup setiap aspek kehidupan manusia sebagaimana yang disyariatkan dalam Islam. Itulah yang kita amalkan dalam hidup kita sehari-hari, asalkan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Allah menginginkan segala yang kita lakukan dalam hidup kita itu menjadi ibadah, seperti cara kita berpakaian, cara kita mengatur rumah tangga, bentuk perjuangan kita, pergaulan kita, percakapan dan perbincangan kita, semuanya menjadi ibadah. Sekalipun kita berdiam diri juga dapat berbentuk ibadah. Samping itu, aspek-aspek lain seperti pendidikan dan pelajaran, perekonomian, dan cara-cara menjalankan ekonomi, soal-soal kenegaraan, dan hubungan antar bangsa pun, semua itu perlu menjadi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan ibadah dalam seluruh kehidupan kita, baik lahir maupun batin. Contohnya di sini ada amalan-amalan sosial. Kepedulian sosial itu merupakan perasaan bertanggung jawab atas kesulitan yang dihadapi oleh orang lain, di mana seseorang mendorong untuk melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat lebih kental diartikan sebagai perilaku baik seseorang terhadap orang lain di sekitarnya. Kepedulian itu dimulai dari kemauan memberi, bukan menerima. Sebagaimana ajaran Rasulullah SAW untuk mengasihi yang kecil dan menghormati yang besar. Orang-orang kelompok besar hendaknya mengasihi dan menyayangi orang-orang kelompok kecil. Sebaliknya, orang kecil agar mampu memposisikan diri, menghormati, dan memberikan hak kepada kelompok yang besar. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi yang artinya, bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi orang muda di antara kami dan tidak mengetahui kemuliaan orang-orang yang
Allah berfirman dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarkanlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Artinya, niscayalah jikalau seorang dari engkau semua itu mencari sebungkukan kayu bakar dan diletakkan di atas punggungnya, itu adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada seseorang, kemudian orang yang diminta itu memberinya atau menolak permintaannya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidaklah seorang itu makan sesuatu makanan sekalipun sedikit yang lebih baik daripada apa yang dimakannya dari hasil usaha tangannya, dan sesungguhnya Nabiullah Daud alaihissalam itu juga makan dari hasil usaha tangannya. Riwayat Bukhari. Kemudian contoh yang berikutnya yaitu amal-amal untuk memakmurkan bumi. Di antara yang bisa dilakukan dalam upaya memakmurkan bumi atau alam ini yaitu menggalakkan tanaman pohon-pohon dan tanaman-tanaman. Hal ini sudah diinstruksikan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya yang artinya, tak seorang pun muslim yang menanam pohon atau tanaman lalu dimakan oleh burung, manusia atau oleh hewan lainnya kecuali akan menjadi sedekah baginya. Perintah menanam pohon dan tanaman-tanaman dalam hadis ini ternyata fungsinya adalah semakin banyak pohon yang ditanam akan banyak menyerap gas-gas yang bisa membahayakan kehidupan manusia dan lingkungan. Pohon dan tanaman akan mengeluarkan uap lain sehingga udara bisa bersih dan sehat. Sehingga semakin berkurang dan rusaknya pepohonan dan tanaman-tanaman ini akan menyebabkan produksi oksigen bagi atmosfer ini akan semakin berkurang. Maka di samping itu Rasulullah SAW juga mengajarkan bahwa kehidupan ini merupakan siklus dan ketergantungan antara manusia, tumbuhan, hewan, dan alam. Terputusnya salah satu mata rantai dari sistem tersebut akan mengakibatkan gangguan dalam kehidupan. Oleh karena itu, upaya untuk melestarikan flora dan fauna merupakan hal mutlak dalam rangka menjaga dan memelihara kelangsungan hidup, yaitu dengan mengadakan kegiatan penghijauan, mendirikan cagar alam, suaka marga satwa, dan melarang kegiatan perburuan liar dan lain-lain. Itu juga bisa termasuk menjadi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 61, Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan tanah dan menjadikan kamu sebagai pengaturnya. Maksudnya, manusia dijadikan penghuni dunia untuk menguasai dan memakmurkan dunia serta mengolahnya. Karena mereka bisa membangun bangunan di atasnya, menanam pohon di sana dan menggarap tanahnya, dan memanfaatkan sumber daya alamnya dan sebagainya. Kemudian contoh-contoh yang lain yaitu amal-amal untuk menegakkan agama Islam. Makna dari menegakkan agama Islam di sini yaitu agama di sini ialah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, berfirman kepada Allah, kitab-kitab Allah, Rasul-Rasul Allah, dan hari akhirat serta mentaati segala perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Banyak upaya yang kita bisa kerjakan di sini untuk upaya kita dalam menegakkan agama Allah, seperti berdakwah, mencari ilmu, tarbiyah, jihad, dalam makna yang sangat luas tentunya. Pengertian jihad secara istilah sangat luas, mulai dari mencari nafkah hingga berperang melawan kaum kufar yang memerangi Islam dan kaum muslim. Dalam salah syariat pun jihad berarti mengarahkan seluruh daya kekuatan memerangi kaum kafir dan para pemberontak. Menurut Ibnu Taimiyah,
berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menghasilkan sesuatu yang diridhai Allah berupa amal soleh, keimanan, dan menolak sesuatu yang dimurkai Allah berupa kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Maka makna jihad lebih luas cakupannya daripada hanya aktivitas perang semata. Jihad meliputi perang, memecahkan harta, segala upaya dalam rangka mendukung agama Allah, berjuang melawan hawa nafsu, dan menghadapi siksa. Tentunya kita ketika sedang mencari ilmu, juga itu sebagai jihad kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan melawan hawa nafsu sendiri itu merupakan jihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu upaya kita dalam penegakan agama Allah. Baik teman-teman, kita masuk ke dalam poin yang terakhir dalam pembahasan kali ini, yakni ibadah mencakup seluruh keadaan manusia, yakni amalan hati, amalan akal, dan amalan anggota badan. Islam mengatur ketiganya agar digunakan untuk kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Di sini contohnya amalan-amalan hati seperti husnuzon, cinta dan benci, lapang dada, ridho, ikhlas, takut kepada Allah, dan lain-lain. Begitupun tugas hati ini untuk membersihkan hati dari amal buruk, dari riya, suudzon kepada mukmin, terus dendam, hasad, ujub, gurur, sombong, dan lain-lain. Yang berikutnya yakni amalan akal, bertafakur, memikirkan permasalahan umat, menuntut ilmu, berijtihad, tafakur terhadap penciptaan langit dan bumi serta pergantian alam dan siang, menuntut belajar ilmu setiap hari, kita belajar terus mengamalkannya, dan berijtihad jika sudah memenuhi syaratnya. Itu merupakan amalan-amalan akal dan itu juga sangat berpahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya yakni amalan anggota badan. Allah telah menciptakan tubuh kita dengan begitu sempurnanya, seperti lisan, gunanya lisan untuk menampakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai pujian kepadanya, perkataan yang baik, mata menutupi setiap aib yang dilihatnya dari seorang muslim, melihat dan untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada telinga menutupi setiap aib yang didengarnya, mendengar kalamullah. Kemudian ada kedua tangan untuk menolong orang lain, untuk mengangkat beban orang lain, menyingkirkan kotoran dan duri di jalan, bersalaman ketika bertemu dan berpisah, kemudian untuk mengusap kepala anak yatim, dan lain-lain. Itu semuanya dilakukan oleh anggota badan kita, dan jika kita diniatkan dengan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, itu akan bernilai ibadah di hadapan Allah. Baik teman-teman semuanya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak sekali salah dalam perkataan maupun dalam penyampaian materi yang kurang begitu jelas. Selebihnya itu dari Allah, dan kurangnya itu benar-benar dari diri pribadi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat umumnya bagi teman-teman mahasiswa semuanya, dan khususnya bagi pemateri sendiri. Terima kasih atas atensinya. Saya Riki Alfi, pamit undur diri dari ruang dengar teman-teman semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.